Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Jemaah sekalian yang berbahagia, kita mulai dengan kalimat syukur kepada Allah tabaraka wa taala. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita kembali bertemu di Rabu yang keempat ya. Kita akan membahas tema yang sifatnya tematik, dan kali ini kita akan membahas satu tema yang insya Allah sesuai dengan momen yang sebentar lagi kita akan memasukinya, yaitu bulan Ramadan, bulan yang mulia, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan keistimewaan, keutamaan dan kelebihan. Dan kurang lebih mungkin satu bulan lebih sedikit ya, mungkin ya, di awal-awal Maret insya Allah kita sudah akan berpuasa Ramadan. Maka kembali setiap tahun kita mengingatkan diri kita tentang berbagai macam perkara-perkara yang mesti kita ingat kembali berkaitan dengan semangat kita, motivasi kita ya, persiapan iman, ilmu dan amal ya, karena ibadah Ramadan ini ibadah yang sangat luar biasa, dilipat gandakan pahalanya dan banyak sekali keutamaan sampai mengantarkan seseorang ke surga. Alangkah meruginya kalau ada orang yang mendapati bulan Ramadan ternyata mereka tidak diampuni dosanya dan tidak dimasukkan ke surga, padahal pintu-pintu surga dibuka ketika masuk bulan Ramadan. Selama satu bulan, mulai tanggal 1 Ramadan sampai akhir Ramadan, pintu surga dibuka. Ini menunjukkan bahwa peluang untuk masuk ke dalam surga itu sangat besar sekali ya. Maka kita ingatkan kembali, bisa jadi mungkin ada beberapa perkara yang sudah kita ketahui tapi kita ingatkan kembali, dan ada juga mungkin beberapa perkara yang belum kita ketahui, supaya ibadah Ramadan tahun ini mudah-mudahan lebih baik, lebih berkualitas, lebih besar pahalanya, dan tentunya Allah terima, sehingga ibadah kita semoga menjadi sebab diampuni dosa-dosa. Karena Nabi SAW menyebutkan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan ganjaran dari Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Syaratnya apa? Berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan wahtisaban. Iman artinya dia berpuasa Ramadan karena dia yakin ini merupakan perintah dari Allah yang wajib untuk dia kerjakan, siapapun muslimnya dan dimanapun mereka berada. Dan wahtisaban, dia berpuasa Ramadan dengan iman, percaya, yakin dengan ibadah tersebut sebagai salah satu syariat. Dan ihtisaban artinya betul-betul dia mengharapkan ganjaran dari Allah saja, mengharapkan ganjaran dari Allah tabaraka wa ta'ala, dan dia berusaha beribadah dengan sebaik mungkin. Jadi ganjarannya bukan main-main, yaitu apa? Surga. Dan surga itu mahal, perlu diperjuangkan, perlu dilakukan dengan berbagai macam bentuk pengorbanan, capek, letih, lelah kita selama di dunia dalam rangka untuk mendapatkan surga. Karena itulah tempat hidup yang kekal abadi selama-lamanya, dan di sana juga nanti Allah akan menyingkapkan wajahnya dan semua hambanya mampu bisa melihat wajah Allah yang mulia ya. Taib, raih surga dengan ibadah Ramadan. Pada pertemuan kali ini saya akan share ya beberapa artikel yang kita butuhkan supaya lebih mudah memahami pembahasan kita. Dan semua artikel ini sebetulnya ada di sosial media saya, di Telegram atau di Instagram, beberapa artikel. Jadi kalau saya sampaikan langsung bisa saja, tapi barangkali dengan artikel ini cukup membantu sehingga nanti jamaah sekalian bisa membaca kembali di rumah, atau bahkan bisa memberitahu, men-share ya kepada teman-teman yang lain ya. Kira-kira kalau saya mau kirim WhatsApp kemana artikelnya? Ke Ibu Meti, Ustazah Meti ya.
Yang mana sih orangnya? Iya. Iya, sekali lagi ini sekedar memudahkan saja supaya kita bisa lebih mudah memahami pembahasan kita, dan kita akan bisa mengulang kembali membaca di rumah atau kita share kepada teman-teman yang membutuhkan pembahasan seperti ini. Ya, saya akan kirim artikel yang pertama, dan bagi yang sudah punya Telegram atau Instagram, saya sebetulnya ada di Telegram atau Instagram, tapi saya khawatir susah mencarinya. Ya, waktu kita juga habis untuk mencari. Ya, baik, saya kirim. Silakan Ibu Meti kirim ke grupnya, ada kan? Ada grup ya? Grup WhatsApp. Ikhwan yang nggak ada masuk grup WhatsApp ini. Iya, sudah dapat semua? Di Telegram judulnya apa, Pak? Loh, mau Telegram juga? Bukan nunggu kiriman. Saya sengaja kirim ke Bu Meti supaya memudahkan. Rupanya carinya Telegram juga. Ya oke, kalau cari di Telegram bisa dilihat di tanggal, sebentar ya. Sudah, ini di grup udah. Oh sudah. Lebih cepat di grup. Baik. Di grup sudah. Raih surga dengan ibadah Ramadan. Lebih cepat kan? Kalau nyari Telegram lebih lama. Kita mulai ya. Rasulullah SAW bersabda, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabul jahannam." Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa futihat abwabul jahannam wa ghuliqat syayatin. Apabila telah datang bulan Ramadan, maka pintu-pintu sorga pun dibuka, dan pintu-pintu neraka jahanam ditutup, dan para syaitan pun dibelenggu. Ini hadis pertama yang kita ulang kembali. Pintu sorga dibuka, pintu jahanam ditutup, dan syaitan pun dibelenggu. Ini menunjukkan kata para ulama, peluang untuk masuk sorga itu sangat besar. Karena pintu sorga dibuka. Jarang-jarang loh pintu sorga ini dibuka. Ya, pintu sorga dibuka ini dalam 1 bulan. Tidak ada dalam 1 tahun di mana 1 bulan pintu sorga itu dibuka, kecuali Ramadan. Kalau yang pekanan ada, Bu? Yang pekanan, kapan lagi pintu sorga dibuka? Kapan? Senin dan Kamis. Ya, puasa Senin dan Kamis. Ketika hari Senin dan Kamis kita mau puasa atau tidak, yang jelas disebutkan di hadis pintu sorga itu dibuka. Berarti ini pekanan ya, setiap Senin dan Kamis, maka dimanfaatkan untuk ibadah. Salah satunya berpuasa sunnah ya. Tapi mungkin ibu tidak puasa sunnah Senin Kamis karena biasanya kan saum Daud ya. Karena level jamaah di sini bukan puasa Senin Kamis lagi, Pak Ustadz. Ini sini levelnya saum Daud ya. Sehari puasa, sehari tidak. Bener gak sih? Iya, jadi setiap Senin dan Kamis dibukalah pintu-pintu sorga ya, subhanallah, luar biasa. Dan ada pun yang sifatnya bulanan, 1 bulan full maksudnya adalah bulan Ramadan. Makanya kita judul hari ini adalah Raih Sorga dengan Ibadah Ramadan. Ya, karena apa? Raih sorga dengan ibadah Ramadan ini pada bulan Ramadan tanggal 1-nya saja sudah dibuka. Kapan, Bu? Ramadan dimulai? 1 Ramadan, bukan 1 Maret. Ramadan dimulai 1 Ramadan, bukan 1 Maret. Belum tentu 1 Maret kan, karena kita belum melihat nanti awal bulan kapan, mungkin tanggal 2. Ya, jadi seperti itu ya. Ini memotivasi kita. Jadi kita menunggu-nunggu nih kapan datangnya Ramadan. Kenapa? Begitu besar keutamaan yang kita baca. Kemudian yang hadis kedua, apabila telah datang bulan Ramadan, maka pintu langit pun terbuka. Tadi dikatakan pintu sorga dibuka, pintu jahanam ditutup, dan syaitan pun dibelenggu. Dan yang kedua, pintu langit dibuka. Maknanya apa? Kalau pintu sorga dibuka, berarti peluang untuk masuk sorga sangat besar. Ya, pintu langit dibuka artinya amal soleh dan doa-doa akan lebih besar untuk diterima. Ya, pintu langit terbuka berarti amal naik ke atas. Ya, karena Allah itu berada di atas arsy.
Amal naik ke atas dan doa pun naik ke atas, dan peluang untuk diterima amal soleh dan diijabahnya doa sangat besar. Makanya selama Ramadan kita banyak beribadah dan banyak berdoa, ya, dengan berbagai macam ibadah yang kita kerjakan, baik yang wajib maupun yang sunnah. Yang ketiga, hadis yang ketiga adalah apabila datang bulan Ramadan, maka pintu-pintu rahmat pun dibuka. Pintu-pintu rahmat dibuka, pintu-pintu jahanam ditutup, dan syaitan pun dibelenggu. Jadi tiga hadis ini mirip sekali, ya, mirip-mirip, dan hadisnya semuanya sahih, yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Ya, yang pertama, terbukanya pintu sorga. Berapa banyak pintu sorga, Bu? Pernah ke sana? Tahu dari mana 8? Karena ada, bukan dari ustadz, dari hadis. Rasul mengatakan bahwa pintu surga ada 8, pintu neraka 7. Tingkatan surga paling tinggi Firdaus. Berapa tingkat itu surga? 100. Iya, langit yang lapisannya adalah 7 lapis langit, 7 lapis bumi, ya. Pintu surga 8, pintu jahanam 7. Tapi tingkatan surga, tahu juga surga pertama, surga kedua, surga ketiga sampai tertinggi itu ada 100 semuanya, ya. Jadi surga tertinggi namanya surga Firdaus. Nah, di sini kita lihat pintu surga dibuka, pintu langit dibuka, ya. Masing-masing langit ini ada pintunya. Langit pertama ada pintunya, langit kedua ada pintunya, terus sampai langit ketujuh ada pintunya, dan penghuninya bukan manusia tapi malaikat. Dan diangkatlah amal ibadah dan doa. Jadi peluang untuk dikabulkan doa sangat besar. Yang ketiga, dibukalah pintu-pintu rahmat. Rahmat itu artinya kasih sayang Allah, kebaikan-kebaikan dan nikmat yang Allah berikan kepada hambanya. Ya, artinya rahmat Allah itu kapan saja dan di mana saja. Allah memberikan rahmat, dan rahmat Allah itu meliputi segala sesuatu. Tetapi khusus Ramadan, karena bulan yang mulia, bulan yang berbeda dengan bulan-bulan lainnya, maka rahmat yang Allah berikan lebih banyak kepada hambanya, ya. Maka di sini disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, dahulunya generasi awal dari para sahabat serta orang-orang yang telah mengikuti mereka. Ini ceritanya para sahabat, ya, dan para tabi'in dan seterusnya. Dahulu tuh mereka menganggap, ya, senantiasa mereka tuh menganggap bahwa amal wajib dan amal sunnah itu sama. Mereka selalu menjaga amal yang sunnah sebagaimana mereka menjaga amal yang fardu. Dan mereka tidak membeda-bedakan kedua amal tersebut dalam rangka untuk meraih pahala Allah, terutama di bulan Ramadan. Ya, kita tahu ini wajib, ini sunnah, ini wajib, ini sunnah. Tapi ketika Ramadan, seakan-akan seolah-olah yang sunnah itu wajib bagi mereka. Ya, kenapa? Mereka ingin melakukan segala macam amal ibadah, khususnya ketika Ramadan. Di luar Ramadan pun yang sunnah mereka kerjakan. Tapi ketika di bulan Ramadan lebih dahsyat lagi ibadah-ibadah yang mereka lakukan dengan berbagai macam ibadah yang pasti capek, letih dan lelah. Ya, begitu besar pengorbanan mereka karena ingin selamat, ingin bahagia, ingin diampuni, ingin dirahmati. Kemudian mereka juga ingin diijabah doanya dan ingin masuk ke dalam surga, dan tobat-tobat pun diterima, ya. Baik, sekarang kita lihat kembali artikel berikutnya yang saya akan kirimkan supaya memudahkan, ya, lebih cepat kita membahasnya. Artikel kedua tentang doa yang dibaca oleh orang-orang terdahulu ketika mereka menunggu datangnya bulan Ramadan. Dan kita mungkin sebentar lagi, tinggal 1 bulan lebih sedikit, maka sebaiknya hendaknya kita jangan lupa membaca doa ini sebagai salah satu ikhtiar kita agar kita bisa mendapati bulan Ramadan, diberikan kesehatan, kemudahan, keberkahan dan lain-lain. Ya, sudah saya kirim. Silakan kirim ke grup. Judulnya, sudahkah berdoa agar kembali dipertemukan dengan Ramadan? Sudahkah berdoa agar kembali dipertemukan dengan bulan Ramadan? Ya, ulama-ulama terdahulu mereka berdoa kepada Allah 6 bulan sebelum datangnya Ramadan, karena mereka rindu, mereka ingin berada di bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keistimewaan, keutamaan dan kelebihan.
Mereka rindu dan ingin kembali merasakan nikmatnya ibadah di sepanjang bulan Ramadan itu. Mereka ingin mendapatkan ampunan dan seterusnya. Bahkan bisa mendapatkan ampunan sebagaimana bayi yang baru lahir dari kandungan ibunya. Demikian ya. Sudah dapat? Nah, kita baca di sini, Mu'alla bin Al-Fadl rahimahullah berkata, dahulu salafus saleh telah berdoa selama 6 bulan. Salafus saleh itu orang-orang terdahulu ya. Ya, orang-orang terdahulu yang dimulai dengan Rasulullah, para sahabat, para tabi'in dan seterusnya. Mereka lah orang-orang terdahulu yang lebih baik imannya, ilmunya dan amalnya. Dahulu salafus saleh telah berdoa selama 6 bulan agar mereka bisa kembali dipertemukan dengan bulan Ramadan. Dan mereka pun berdoa setelah Ramadan 6 bulan. Jadi sebelum Ramadan 6 bulan, setelah Ramadan pun 6 bulan, agar amal ibadah mereka diterima. Nah, contoh yang disebutkan di sini, di antara mereka Yahya bin Abi Katsir, wafat tahun 129 Hijriah rahimahullah. Beliau pernah mencontohkan doa, Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbala. Ya Allah, sampaikanlah diriku kepada bulan Ramadan dan sampaikanlah bulan Ramadan itu kepadaku serta terimalah amalku. Artinya doa itu bebas ya, tapi ini salah satu doa yang bagus ya untuk kita baca mumpung ada kesempatan ya. Dan kita pun tidak tahu apakah bisa masuk ke Ramadan atau tidak di tahun ini. Kelihatannya kan tinggal sebulan lagi, barangkali tinggal 2 bulan lagi, 3 bulan lagi. Ada orang-orang yang kemarin tetangga kita, teman kita meninggal. Ada yang besoknya Ramadan, hari ini meninggal. Gak sampai. Ya, kita nggak tahu umur kita juga kan, tapi paling tidak kita berusaha dalam doa-doa kita, karena doa itu bisa merubah takdir Allah. Ya, ketentuan takdir kapan ajal kita, kapan kematian kita sudah tertulis. Tapi dengan sebab doa-doa, jika Allah berkehendak, bisa saja dirubah ya takdir ajal kapan datangnya kematian. Maka kita berdoa seperti ini ya jemaah sekalian, Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbala. Coba saya mau lihat, saya mau dengar ibu-ibu di sini yang barangkali yang sudah berdoa seperti ini, ada nggak? Ada, saya setiap hari. Sudah doa seperti ini? Sholat, habis sholat saya selalu baca. Oh iya, alhamdulillah. Ini kan 6 bulan Bu, Tapi saya baca 6 bulan sebelum Ramadan. saya baca setiap selesai sholat. Iya, Masya Allah, barakallahu fiqh ya. Ya, karena keinginan kita jangan sampai berpisah. Artinya mati kapan saja pasti terjadi kan ya. Tapi kan namanya usaha. Kalau bisa sempat ketemu Ramadan, setelah Ramadan meninggal enggak apa-apalah. Yang penting udah ketemu Ramadan gitu loh. Tapi kalau bisa ya. Tapi kalau Allah berkehendak lain ya apa boleh buat. Karena itu sudah terbaik pasti ya. Apapun yang Allah takdirkan pasti terbaik. Coba ibu-ibu yang lain ya, dihafalkan ini, dibaca ya, karena masih ada kesempatan kita sama-sama. Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan wa tasallamhu minni wa taqabbala. Iya. Kemudian yang lain yang akan saya share juga pada kesempatan kali ini, artikel lain yang insya Allah sangat bermanfaat untuk kita ketahui dan kita pahami. Raih surga dengan ibadah Ramadan ya. Ibadah Ramadan itu macam-macam bentuknya. Ada sholat ya, pasti puasa sudah jelas, kemudian kita baca Quran, kita berzikir, dan sholat pun ada ya, sholat sunnah juga, ada sholat tarawih ya, sholat malam, kita bersedekah dan lain-lain. Dan yang terbaik tentunya sholat. Sholat merupakan ibadah yang paling mulia, yang paling utama dan paling agung di sisi Allah. Dan saya share di sini tentang sholat yang tidak diterima. Karena kita ingin meraih surga dengan bulan Ramadan ini dimanfaatkan secara maksimal. Tapi ternyata sholatnya tidak diterima. Bagaimana bisa meraih surga? Dapat artikelnya? Sudah ya? Ya, sholat yang tidak diterima. Kenapa saya bahas ini? Karena tidak mungkin kita bisa mendapatkan pahala dari Allah, ya, ampunan dan surga ketika ibadah sholatnya saja dilalaikan. Meskipun sholat belum tentu orang itu mendapatkan pahala. Meskipun sholat belum tentu dia lepas dari dosa. Karena apa? Bisa jadi mungkin dia riya,
sum'ah, ujub, sombong dengan sholatnya, atau mungkin ikhlas niatnya tapi tata caranya, gerakannya salah, bacaannya salah, dan seterusnya. Kita baca di sini, sholat yang tidak diterima. Nabi SAW bersabda, rubba qa'imin hazzuhu min sholatihi illa ta'bu wan nasab. Betapa banyak orang yang sholat malam, rubba qa'imin, betapa banyak orang yang sholat malam, sholat tarawih di bulan Ramadan, sholat tahajud, tidak dapat apa-apa dari sholat malamnya kecuali bergadang saja, illa sahar, hanya bergadang, capek letih lelah dia, tidak tidur semalaman, mungkin 2 jam dia ya kurang tidur ya, karena memang dia ingin memanfaatkan, tapi tidak dapat pahala. Mungkin dia tarawih di masjid berapa lama sih? Mungkin sejam ya tarawihnya selesai, atau sejam setengah deh, atau bisa jadi setengah jam. Ada juga yang 6 menit untuk 23 rakaat. 6 menit untuk 23 rakaat. Subhanallah. Dan itu tidak akan mungkin mendapatkan pahala. Sholatnya tidak sah, ya. Kenapa? Karena meninggalkan rukun sholat. Rukun sholat apa? Tumakninah. Ibu-ibu pernah melihat ada sholat yang cepat-cepat begitu? Ada di YouTube kan, ada ya? Pernah nggak mengalami di satu masjid di Jakarta? Hah? Sekarang sudah ada di Jakarta ini, Jakarta, Depok, Bekasi. Dulu kan cuma di Jawa Timur, Jawa Tengah barangkali. Sekarang dari kemarin-kemarin ya, tahun-tahun kemarin sudah ada yang sholatnya sangat cepat. Ya, baca Al-Fatihah juga, amin, rukuk sujud naik naik lagi ke atas, alhamdulillah, amin. Cepat sekali dia. Gerakannya, bacaannya tidak ada tumakninah, dan ini tidak sah. Dan itu dilakukan oleh ribuan kaum muslimin, bukan 1-2 loh, ribuan. Yang kita tahu karena kita baca di searching apa di Google atau mungkin di YouTube dan sosial media yang lain, ya. Maka ketahuilah bahwa untuk meraih surga itu tidak gampang, harus dengan ilmu, bukan dengan semangat doang. Betapa banyak orang yang sholat tidak dapat apa-apa dari ibadah sholatnya, kecuali capek dan letih hanya begadang saja. Ya, meskipun mereka barangkali sampai 23 rakaat barangkali, tapi kan 6 menit tidak ada tumakninah. Tumakninah sepakat semua para ulama itu rukun sholat. Rukun sholat itu artinya perbuatan yang tidak boleh ditinggalkan. Rukun, ada rukun puasa, ada rukun haji, rukun sholat, artinya sesuatu yang kalau ditinggalkan maka tidak sah ibadah itu. Nah, diantaranya rukun sholat itu adalah ya mereka harus tumakninah, berhenti sebentar, tenang, tidak terburu-buru, jangan tergesa-gesa, ya. Nah, kita baca hadis di bawahnya. Sungguh ada orang yang sholat selama 60 tahun tapi tidak satu pun sholatnya yang diterima. 60 tahun loh. Di sini ada ibu-ibu yang sholat 60 tahun? Usianya aja belum nyampe. Ya, masih 25 ya. 25 plus 50 75 dong. Ada orang yang sholatnya selama 60 tahun tapi tidak ada satupun sholatnya yang diterima. Ini musibah besar ya. Apa penyebabnya? Bisa jadi kata Rasulullah, ia telah menyempurnakan rukuknya tapi dia tidak menyempurnakan sujud. Atau bisa jadi dia telah menyempurnakan sujud namun dia tidak menyempurnakan rukuk. Artinya melengkung, Bu. Ya, posisinya tidak seperti ini, tidak lurus tulang punggungnya tapi melengkung. Cara rukuk dan sujudnya salah, sekedar semangat sampai berkeringat, tapi tata cara bagaimana sholat yang benar tidak dilakukan. Ya, hukum asalnya kita rukuk dan sujud itu harus lurus tulang punggung kita. Jadi telapak tangan ini, Bu, kedua telapak tangan kita adanya di mana kalau rukuk? Di lutut. Ya, di lutut. Posisinya betul-betul lurus dan pandangan mata kemana? Bawahnya di mana? Ketika rukuk, pandangan mata ke tempat sujud. Ya, seperti itu. Posisinya lurus, pandangan mata ke tempat sujud. Tangan kita ini berada di lutut, bukan di atas lutut atau di bawah lutut. Itu namanya senam. Ada juga kita lihat, Bu, ya, ikhwan juga kan kita kalau di masjid setiap hari itu lihat jamaah-jamaah macam-macam model-modelnya. Mereka sholat di masjid subuh sampai isya, tapi tata caranya berbeda dengan apa yang Rasulullah ajarkan. Ketika rukuk pun posisi kedua tangan berada di betis, lewat dari lutut. Akhirnya apa? Melengkung.
Nah, ketika sujud pun demikian. Bagaimana ketika posisi sujud? Kenapa? Karena kita khawatir ini 60 tahun bukan nggak sholat loh, sholat saja ternyata belum tentu diterima. Bagaimana bisa meraih surga dengan ibadah Ramadan? Ini kan perbuatan sehari-hari kita. Dan ibadah sholat itu ibadah yang seumur hidup, bukan sekali waktu. Ramadan cuma sebulan dalam setahun, haji sekali seumur hidup, zakat sekali dalam setahun, sholat 5 kali dalam sehari yang wajib, belum lagi yang sunnah. Nah, kalau sholat saja sudah salah, bagaimana? Sedangkan ini ibadah yang paling agung, kata Rasulullah SAW, bahwa awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salah. Perkara yang pertama kali akan dihisap nanti pada hari kiamat adalah masalah sholat. Apabila sholatnya baik, baiklah seluruh amal yang lain. Apabila sholatnya buruk dan rusak, maka buruk dan rusaklah amal ibadah yang lain. Jadi ibadah yang lain itu tergantung kepada sholat. Kenapa? Perhatian dia, disiplinnya dia, kemauan yang keras pada dirinya untuk bisa sholat sebaik mungkin. Insya Allah berdampak kepada disiplin juga dia, dan berusaha juga dia untuk baik pada ibadah-ibadah yang lain. Ya, baik. Jadi seperti itu. Ini bukan hal yang kita harus remehkan ya, karena kita ingin ibadah ini, dan ibadahnya di bulan yang mulia. Pintu surga dibuka, pintu langit dibuka, pintu rahmat dibuka. Ternyata nggak dapat apa-apa. Kita ingatkan ini setiap tahun ya, pada diri saya, dari diri saya dan seluruh kaum muslimin dimanapun kita menyampaikan, ayo sama-sama kita memperbaiki, bukan sekedar puasa, bukan sekedar sholat, tapi tingkatkan kualitasnya dan perbanyak ibadahnya. Ya. Kemudian yang ketiga, di bawahnya lagi, Abu Abdullah Al-Ash'ari radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat seseorang yang tidak menyempurnakan rukuknya. Selamat datang Ustazah. Udah sehat belum? Alhamdulillah, syafakillah. Lagi kurang sehat Bu, doain Bu ya. Semoga Allah sembuhkan kecapean ibadah Bu. Ya, kecapean dalam beribadah sampai sakit ya. Doain dong, kok nggak didoain? Iya, makanya ibu-ibu, kita kan bicara ibadah nih, tapi jangan terlalu berlebihan Bu. Ini contohnya udah ada sakit, ya, tidurnya kurang, puasanya saum Daud, ya, masya Allah. Taib ya. Abu Abdullah Al-Ash'ari radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat seseorang yang tidak menyempurnakan rukuknya, ya, melengkung, posisinya tidak lurus, tulang punggungnya, serta mematuk dengan cepat tanpa tumakninah. Di zaman Rasul sudah ada ternyata seperti ini. Dan Rasul melihat ketika sujudnya pada sholatnya, lantas beliau bersabda, seandainya orang ini mati, dia mati tidak di atas ajaran Muhammad SAW, ya, disebutkan bahwa andai kata dia melakukan perbuatan seperti ini, niscaya dia mati tidak di atas ajaran Muhammad. Rasul marah, mengecam ya dengan perbuatan sahabat yang seperti ini, terlalu cepat dalam gerakannya, tanpa tumaknina, tanpa ada kekhusyuan. Ini kelihatannya remeh ya. Coba dibacakan hadis ini, dibacakan kepada kaum muslimin yang suka cepat-cepat seperti itu di berbagai masjid, musola, pengennya cepat-cepat selesai. Ya, boleh sebetulnya kita ini agak sedikit cepat, tapi jangan sampai tidak ada tumakninah. Ya, dan berikan juga kesempatan kepada makmum untuk mereka bisa baca. Kadang-kadang makmum belum bisa baca, atau bisa cuma sekali doang, Subhan Rabbil A'la, langsung dia imam sudah takbir. Sholat tarawih berjamaah di masjid misalnya, atau di rumah, itu kan merangka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kenapa pengen cepat-cepat? Tarawih itu artinya apa? Istirahat, santai, bersantai-santai, istirahat. Kenapa jadi cepat-cepat? Tidak sesuai dengan arti tarawih itu sendiri. Santai saja, kita mau istirahat nih. Maka Rasul mengatakan kepada Bilal, istirahatkan kami dengan sholat. Ya, azan karena kita mau istirahat. Istirahatnya Rasulullah itu dengan sholat Bu. Kalau kita kan istirahatnya tidur. Istirahatkan kami dengan sholat. Jadi kita cari Bu,
jamaah sekalian, nanti pas Ramadan ya, kalau ingin sholat tarawih khususnya, jangan di tempat-tempat yang seperti ini, yang cepat-cepat sholatnya, apalagi berisik, banyak suara anak-anak bermain. Ibu-ibu biasa di mana, Bu? Di rumah. Sholat tarawihnya di mana? Jadi imam sholat tarawih di mana? Kan nanya doang. Emang nggak boleh nanya. Barangkali jadi imam kan? Mungkin di musola jadi imam, mungkin di rumah jadi imam. Anak-anak di belakang kan, anak perempuan, kalau laki-laki kan nggak boleh kan? Nah, ibu menjadi imam. Nah, suami juga nggak bisa kan? Nggak boleh jadi makmum ketika wanita jadi imam. Ternyata ibu jadi imam di rumah, di belakangnya anak perempuan semua. Atau bersaf-saf kan? Kalau imamnya perempuan di mana posisinya? Sejajar ya, sejajar. Si wanita ini sebagai imam sholat, dia di tengah-tengah. Nah, bisa jadi nanti ada saf pertama, saf kedua, saf ketiga dan seterusnya ya. Dan saya sarankan ibu-ibu jangan terlalu panjang bacaan sholat tarawihnya. Kesian makmumnya, Bu. Ya, cukup Al-Baqarah sama Al-Imran sajalah. Ini bukan nyindir ya, tapi kan kita sesuaikan dengan ya hafalan ibu masing-masing ya. Iya. Kalau di rumah suami pernah jadi imam, Bu? Imam sholat tarawih? Nah gitu dong, sholat tarawih di rumah bersama suami dan anak-anak. Suami jadi imam atau ketika COVID ya? Enggak, kita bicara sholat tarawih. Ada ya di rumah ya? Jadi suami dan ibu jangan semua dihabiskan 30 hari itu Ramadan di masjid untuk sholat tarawih, tapi juga hidupkan di rumah. Suami jadi imam. Kalau suami nggak bisa, anak laki-laki yang barangkali lebih bagus bacaannya, lebih panjang hafalannya ya, tinggal nanti ibu sebut saja kepada suami, Mas jangan lama-lama ya, ya jangan sampai ratusan ayat gitu aja. Ternyata suami ibu hafal 30 juz kan. Ya, di sini kan ibu-ibu suaminya kan soleh semua kan, ya satu pun nggak ada yang solehah kan. Alhamdulillah. Kalau istrinya aja hafizah, apalagi suaminya. Betul? Kalau jamaah di sini rata-rata hafizah, bagaimana suaminya? Tentunya hafiz kan? Amin dong. Coba kita tes hafalannya. Bisa dites hari ini? Atau diumumkan sebelumnya, pertemuan hari Rabu keempat bersama saya dengan mengetes hafalan masing-masing. Ya? Kira-kira datang nggak? Kata ibu-ibu, siapa takut? Oh gitu dong, siapa takut? Masa nggak berani datang, Bu? Kan sudah hafal. Saya nggak usah banyak-banyak, Al-Baqarah doang. Ternyata ustadznya juga nggak hafal. Jadi ini hadis yang sebetulnya perlu kita evaluasi bersama ya, tentang diri kita ini maksudnya ketika mengamalkannya. Apakah kita termasuk yang cepat-cepat? Mungkin bukan sholat tarawih, tapi sehari-hari kita nih, sehari-hari mematuk seperti itu, cepat sekali rukuknya, sujudnya, seakan-akan ada per di situ, cepat sekali naik ke atas ya. Ya ini kita harus sampaikan ya, kalau jamaah, ikhwan dan akhwat dimanapun berada, kalau ada memang dilihat di masjid, di musola, di mana saja imamnya seperti itu, cepat di apa Bu? Si imam itu cepat diingatkan, dinasehati, langsung ganti aja ntar. Diingatkan, dinasehati dulu ya. Makanya ibu kalau emang kok nggak ada perubahan, ibu sampaikan, Mas maaf Ustadz, Rasulullah bersabda. Bisa nggak Bu? Hah? Kan sudah ketemu nih hadisnya, ada artikelnya ya kan, sampaikan. Nah ibu baca saja kepada si imam tersebut, mungkin dia lupa atau yang lain ya. Taib. Jadi kita lihat semakin banyak kaum muslimin yang tidak memperhatikan bagaimana tata cara ibadah sholatnya yang benar ya. Akhirnya sholat mereka tidak diterima. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Celakalah bagi orang yang sholat. Yang sholat saja celaka, bagaimana orang yang tidak sholat
Ya, meskipun mereka ini semangat 5 waktu dikerjakan, qabliyah, ba'diyah, salat tarawih, salat malam dan seterusnya, niatnya mungkin ikhlas, tapi tata caranya ternyata keliru. Ya, kemudian yang berikutnya yang akan saya share kembali, karena ini berkaitan dengan pembahasan kita supaya kita bisa kembali baca di rumah dan kita tidak mengalami kesalahan. Kalau tadi berkaitan dengan sholat, dan sekarang berkaitan dengan ibadah puasa yang tidak diterima. Ya, semuanya ada di Telegram ya, atau di Instagram. Cuman saya khawatir nanti jamaah lama untuk mencarinya. Baik, saya share sekarang. Judulnya puasa yang tidak diterima. Sudah dapat? Puasa yang tidak diterima. Sudah. Iya. Ibu-ibu di sini ada yang belum masuk grup? Sudah masuk semua kan grup WhatsApp? Kalau ada yang belum masuk kasih tahu ya, supaya semua artikel ini didapatkan dan bisa dibaca kembali di rumah. Ya, di grup WhatsApp Bu. Kalau ibu mau cari yang di Telegram silahkan. Judulnya puasa yang tidak diterima. Dapatkan di Telegram atau di grup? Ya, kalau mau lihat di Telegram itu 11 Maret, Bu. Kalau di Telegram 11 Maret puasa yang tidak diterima. 11 Maret. Ini kan bulan Januari ya, berarti Maret yang kemarin 2024. Nah, sekarang kita baca ya, puasa yang tidak diterima. Karena berkaitan dengan raih sorga dengan ibadah Ramadan. Ya, selama Ramadan ini kita berusaha ibadahnya benar, ibadahnya berkualitas, ya bernilai di sisi Allah sehingga berpahala dan berdampak kepada ampunan dari Allah, mendapatkan surga. Nah, sekarang kita baca. Yang pertama, Rasulullah SAW bersabda, "Rubba sha'imin hazzuhu min siyamihi ilal ju' wal 'atash." Betapa banyak orang yang telah berpuasa namun dia tidak mendapatkan pahala dari puasanya tersebut. Kenapa? Karena memang tidak benar, tidak sesuai syariat. Dia hanya mendapatkan lapar dan haus semata. Ya, selama 1 bulan itu nggak dapat apa-apa. Padahal Rasul mengatakan, barang siapa berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan ganjaran dari Allah, diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Dosa apa, Bu? Dosa kecil atau dosa besar? Diampuni dengan ibadah Ramadan itu, diampuni dosa-dosa, itu dosa kecil atau dosa besar? Kecil dan besar? Tidak, dosa kecil saja. Ibadah sholat itu menghapuskan dosa kecil, ibadah puasa menghapuskan dosa kecil, haji, umroh semuanya dosa kecil. Dosa-dosa besar hanya tergugurkan dengan sebab taubat. Taubat nasuha. Ya, orang berangkat haji misalnya, dia pulang kata Rasulullah seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Ya, berarti kan bersih total karena ketika hajinya dia bertaubat. Begitu, bukan sekedar haji saja. Begitu juga orang yang berpuasa, ketika sedang berpuasa pun dia bertaubat, maka dia seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Tapi kalau sekedar hanya sholat saja dari Jumat satu ke Jumat berikutnya, Ramadan yang satu ketemu lagi Ramadan berikutnya, di antara kedua ibadah ini menggugurkan dosa-dosa kecil. Ya, dan ini merupakan perkara yang
sangat bermanfaat karena dosa kecil kita juga banyak, sangat banyak. Terutama saya. Kalau ibu-ibu sih Lebih banyak lagi. ya kelihatannya sedikit dosanya ibu ya. Betul bu? Ya, jadi ibadah Ramadan satu dengan Ramadan berikutnya, sholat yang satu ke sholat berikutnya, ya, puasa Ramadan atau misalnya Jumat yang satu ke Jumat berikutnya, itu semua menggugurkan dosa-dosa selama dosa besar dijauhi, ya, selama dosa besar dijauhi. Maka kita bukan sekedar ibadah, tapi juga bertobat. Makanya tobat ini tidak pernah berhenti. Sholat 5 waktu, tapi tobatnya setiap desahan nafas. Haji cuma sekali seumur hidup, tobatnya setiap tarikan nafas. Ibadah yang paling banyak kita lakukan di dunia ini apa? Taubat. Ya, karena taubat itu tidak berkaitan dengan waktu, kapan saja, pagi, siang, sore, malam. Ketika di rumah, di mobil, di kantor, di masjid, lagi taklim, di mana saja kita bertaubat. Lakukan 8 syarat taubat nasuha, sehingga semua dosa digugurkan. Orang yang bertobat dengan taubat nasuha seperti orang yang tidak punya dosa. Manusia nggak mungkin nggak punya dosa, tapi kalau dia bertobat dengan taubat nasuha, maka dosanya semua habis. Ya, maka ibadah, salah satu ibadah yang besar ketika berada di bulan Ramadan, di samping sholat kita, ya, dengan sholat sesunahnya pasti tambahannya, begitu juga puasa kita selama 1 bulan. Yang ketiga, kita bertaubat sepanjang 1 bulan itu, bahkan setelah selesai Ramadan pun sampai mati bahkan kita bertaubat. Allahumma taubatan nasuha qablal maut. Doanya itu ya Pak Ustaz. Gimana? Allahumma taubatan nasuha. Allahumma taubatan, Allahumma ini as'aluka taubatan nasuha qablal maut. Allahumma ini as'aluka taubatan nasuha qablal maut. Ya Allah, aku mohon kepadamu untuk bisa taubat nasuha sebelum datangnya kematian. Ya, itu kan doa ya, supaya kita bisa mendapatkan taubat nasuha, taubat yang benar-benar taubat. Ya, apa itu taubat? 8 syarat itu ada di sosial media saya, ya, dengan kita menyesal, kita istighfar dan lain-lain. Ya, jadi yang pertama itu ya, hadisnya, betapa banyak orang yang telah berpuasa. Jadi Rasul menyampaikan ini, jamaah sekalian, lebih dari 1000 tahun yang lalu, ketika Rasul masih hidup, bahwa nanti umatnya, bukan orang kafir ya, umatnya yang mereka berpuasa tapi nggak dapat apa-apa. Dan Rasul sudah wanti-wanti bakal terjadi hal seperti ini. Betapa banyak orang yang sholat tidak dapat apa-apa kecuali capek dan letih semata, hanya bergadang saja. Betapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan haus semata. Dan itu terbukti dari tahun ke tahun. Ketika datangnya bulan Ramadan, ternyata memang sebetul. Betapa banyak, berarti banyak. Dari kaum muslimin yang hidup di zaman generasi ini, berganti lagi generasi berikutnya, selalu banyak orangnya seperti ini. Berarti yang diterima itu ibadahnya hanya sedikit. Mudah-mudahan kita yang sedikit itu ya, yang diterima amal ibadahnya. Kata Rasulullah, betapa banyaknya, kam min qaimin, kam min shaimin, betapa banyak, baik yang salat maupun puasa tidak diterima. Ya, auzubillah min dzalik. Kita sangat-sangat berkeinginan seluruh ibadah itu diterima, ya. Karena apa? Kita ingin selamat dunia akhirat, ingin bahagia dan masuk ke dalam surga. Ya, kita baca hadis berikutnya. Puasa itu bukanlah sekedar menahan diri dari makan dan minum. Akan tetapi, puasa yang hakiki itu adalah menahan diri dari melakukan berbagai macam perbuatan yang sia-sia dan ucapan kotor. Apabila ada seseorang yang mencelamu ataupun berbuat usil padamu, maka katakan, saya sedang berpuasa, saya sedang berpuasa. Jadi kita jangan membalas perbuatan buruknya. Sampaikan, ini shaim, saya sedang berpuasa. Kalau memang dia nggak paham bu, dengan ucapan ibu, saya sedang berpuasa, maka ibu ucapkan, ini shaim, baru paham dia. Mungkin dia orang Arab kali ya. Teman kita nggak paham nih, saya sedang berpuasa, kita sebutkan saja, ini shaim. Ya, saya sedang berpuasa. Jadi kita jangan terpancing emosi, marah dan berbuat sebagaimana orang berbuat kepada kita, khususnya ketika sedang berpuasa. Di waktu-waktu yang lain juga demikian, sama. Ya, kita jangan sampai mudah terpancing, mudah emosional.
Ya, ketika ada orang yang berbuat kejahatan, keburukan kepada kita, menzolimi kita, ya merusak kehormatan, menuduh-nuduh, memfitnah-fitnah, membongkar aib kita, menggibah dan lain-lain. Kita jangan sampai mudah terpancing untuk membalas keburukan, itu salah. Ya, mereka berbuat dosa, kita berbuat dosa, sama saja dong, sama-sama setan. Ya, sama-sama berbuat dosa. Ya. Jadi kita berusaha untuk sabar, terutama ketika sedang puasa. Dan puasa itu sebetulnya ibadah untuk melatih kesabaran. Ibu-ibu udah sabar belum, Bu? Sabar belum? Coba tanya suami masing-masing. Yang tahu istri itu sabar adalah suami. Ya, ibu mengatakan udah ada sabar Ustaz belum sabar. Coba saya tanya suaminya. Kata suaminya, ternyata istri saya Pak Ustadz apa? Ternyata sangat sabar, Masya Allah. Ya. Tapi sabarnya kok cuma tanggal 1, tanggal 2 di awal bulan. Kenapa di akhir bulan nggak sabaran? Kenapa? Karena suami belum gajian. Ya. Begitu tanggal 20 ke atas saja. Ya, habis tuh 50 juta dari suaminya. Amin dong. Amin. Wah, duit aja amin. Ya, jadi seperti itu ya. Puasa pasti kita akan mendapatkan ujian-ujian ini. Kalau lagi puasa nih Ramadan atau enggak Senin Kamis aja misalnya. Ada saja tuh orang-orang yang suka ngomongin kita, ya jelek-jelekin kita, memfitnah kita. Jadi puasa bukan sekedar kata Rasulullah menahan diri dari makan dan minum doang. Kalau seperti ini banyak orang yang bisa. Tidak makan, tidak minum, tidak jima, banyak orang yang bisa. Tapi puasa itu hakikatnya adalah melatih kesabaran. Seperti ini, menahan diri dari melakukan perbuatan yang sia-sia. Sedang posisi puasa, Bu, ya, Senin Kemis misalnya, kita jangan melakukan perbuatan yang sia-sia, yang tidak bermanfaat, atau ucapan yang tidak bermanfaat, atau perkataan kotor, keji, usil, suka iseng, gangguin orang. Nggak boleh, karena sedang berpuasa. Sedang berpuasa itu sebetulnya kita sedang latihan untuk menjadi orang yang lebih menjaga diri, matanya dijaga, telinga dijaga, lisan dijaga, tangan, kaki, hati, kemaluan dan lain-lain. Ya, kenapa? Kalau tidak dijaga, maka puasanya sia-sia, tidak berpahala, bahkan bisa jadi tidak sah. Coba baca hadis berikutnya. Kata Nabi SAW, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan mengamalkannya, serta melakukan kebodohan, niscaya Allah pun tidak butuh kepada puasanya dan meninggalkan makan dan minumnya. Allah nggak butuh, berarti nggak diterima, tidak ada pahalanya. Kenapa? Dia berpuasa ya dari subuh sampai maghrib, ternyata dia berbohong. Berbohong itu tidak membatalkan puasa, tapi membatalkan pahala puasa. Kalau puasa batal itu makan, minum sengaja, jima juga, ya itu batal puasanya. Sudah jelas ada pembatal-pembatal puasa ya. Tapi di sini berbohong, ya menipu, ingkar janji, berkhianat, ya perbuatan-perbuatan yang akhlaknya tercela. Maka di sini tidak membatalkan puasa, cuma pahalanya 0. Ya. Maka kalau ada orang yang sedang berpuasa tapi juga berbuat dosa, apalagi banyak dosanya ketika sedang berpuasa, maka bisa jadi pahalanya tidak ada. Allah tidak butuh dengan puasa yang dia lakukan. Di sini Rasul mengatakan, barang siapa yang tidak meninggalkan dusta dan mengamalkannya serta melakukan kebodohan, Allah pun tidak butuh kepada puasanya dengan dia meninggalkan makan dan minum. Karena hakikatnya bukan sekedar makan dan minum ditinggalkan, tapi juga perbuatan dosa apapun, ya seperti itu. Jadi kalau ada orang sedang berpuasa Ramadan lalu kemudian memiliki akhlak yang tercela, ya misalnya dia menggibah, ya sudah selesai. Dia menggibah orang lain, membongkar aib orang lain, berbohong, berdusta, manipulasi data, bahkan korupsi. Misalnya ketika sedang puasa Ramadan, maka puasanya hilang. Ya, puasanya itu tidak ada pahalanya maksudnya. Meskipun dia tidak membatalkan karena tidak makan dan minum. Ini yang mesti kita jaga ya. Dan ketika sedang berpuasa, hati-hati juga kita melihat handphone, lihat TV, mata dijaga, telinga dijaga, jangan sampai mendengar yang salah, melihat yang salah,
ya, atau di hati berangan-angan yang salah, ya, segala macam perbuatan dosa kita jauhi. Jadi hanya sekedar dosa berbohong saja disebutkan di sini dapat menjadikan pahala puasa hilang atau sangat berkurang. Lantas bagaimana lagi apabila sedang berpuasa melakukan dosa yang lebih besar lagi dari berbohong, yaitu meninggalkan sholat, makan harta riba, makan harta anak yatim, ya, merusak kehormatan orang lain dan lain-lain. Dan ini terjadi, aneh ya, ada kaum muslimin ketika Ramadan mereka berpuasa, Bu, tapi sholatnya enggak. Sholatnya tidak, puasanya iya. Aneh ya. Sekarang berbohong saja, kata Rasulullah, Allah nggak butuh dengan puasa yang dilakukan, dia meninggalkan makan dan minum, nggak butuh, nggak ada nilai pahala. Ketika berbohong doang, antara berbohong dan meninggalkan sholat, besaran mana dosanya? Meninggalkan sholat lebih besar daripada berbohong. Tapi aneh ya, banyak orang yang kita lihat, ya apapun profesinya lah, kita nggak enak menyebutkannya, profesi ini, profesi itu, ya, tukang-tukang, barangkali satpam dan lain-lain, ya, juga mungkin ada orang-orang di kantoran, ya, mereka menjaga diri ketika itu memang betul-betul tidak makan, tidak minum, berdasi juga mereka, ya, tapi ternyata tidak mendirikan sholat, atau sholat mereka dirikan tapi tidak sempurna lima waktu. Nah, ini bisa dikhawatirkan tidak ada pahala dari ibadah puasanya. Iya. Sampai di sini kira-kira ada yang mau bertanya? Apa, Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Pak Ustaz dan yang hadir di sini mendapatkan Amin. Kalau yang saya lihat ruku itu kan harus sempurna. Tapi untuk orang yang sudah sepuh, kebanyakan rukunya belum sempurna, baru agak miring dikit dia udah bangun lagi, Pak. Gimana ya, Pak? Iya. Kita kan bicara tadi bagi orang yang tidak punya uzur, ya, maka hendaknya dia melakukan tata cara ibadah sholat sesuai dengan apa yang Rasulullah ajarkan. Tapi bagi orang yang memang dia punya uzur, kan dia sudah tua, mungkin juga dia punya cacat, punya penyakit, maka nggak bisa benar-benar lurus tulang punggungnya ketika ruku dan sujud. Tentunya Allah juga maha mengetahui, ya, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak berikan beban kepada seorang hamba melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Ini betul-betul uzur, ya, bukan dibuat-buat. Allah maha tahu, Allah nggak bisa dibohongin, ya. Kalau betul-betul sakit, atau dia mungkin cacat, mungkin ditabrakan, ya, atau mungkin karena dia ada luka, atau mungkin dia sudah tua sekali, ya, maka silakan saja semampunya. Dan tidak boleh sholat itu duduk kecuali betul-betul ada uzur. Awalnya kan berdiri, ya, betul-betul nggak bisa dari awal, nggak bisa berdiri, ya sudah duduk saja dari awal, nggak apa-apa kok. Tapi orang yang mampu berdiri dia duduk, maka tidak sah sholatnya, karena berdiri itu merupakan bagian dari rukun sholat. Rukun sholat itu ada 15 atau 16, ya, salah satunya berdiri, juga membaca surah Al-Fatihah, kemudian ruku sujud tadi dengan sempurna, tumakninah juga, ya. Jadi ada orang tua, saya pernah melihat, Bu, orang tua yang dia bisa berjalan bagus, ya, bisa berdiri pun ngobrol gitu sebentar gitu, bisa. Saya tanyakan, Pak, kenapa Bapak tidak berdiri sholatnya? Dari awal kok duduk? Gak boleh seperti itu. Karena saya lihat Bapak bisa berjalan dan bisa berdiri juga, ngobrol agak lama, berarti kan sholat bisa. Tapi saya nggak kuat, Pak Ustadz, lama-lama. Kalau nggak kuat lama-lama berdiri, caranya begini, dari awalnya tetap berdiri, Allahu Akbar, dan ketika sudah keliangan, ya, udah nggak kuat, langsung duduk. Jadi kursi sudah disiapkan di belakangnya. Ada usaha gitu loh. Jadi betul-betul kalau udah nggak kuat, barangkali imamnya kepanjangan bacanya, jadi udah nggak kuat dia, maka silakan duduk setelah itu. Tapi awal memulainya dengan berdiri, karena Bapak kan masih kuat. Oh gitu ya. Ternyata selama ini saya lihat dia duduk terus. Saya pikir dia nggak mampu. Tapi saya lihat kok bisa jalan menuju ke masjid. Bisa juga kadang-kadang ngobrol agak lama berdirinya. Jangan memudah-mudahan dalam masalah ini, karena berdiri merupakan rukun sholat. Mampu berdiri dia duduk untuk sholat wajib, ya. Untuk sholat wajib dia mampu berdiri tapi dia duduk, maka sholatnya tidak sah, ya.
Jadi khusus untuk orang-orang yang punya uzur, maka tentunya diperbolehkan. Tidak bisa berdiri, dia duduk. Tidak bisa duduk, dia berbaring. Ya, kan? Tidak bisa berbaring? Tidak bisa berbaring? Ya udah disolatkan oleh kaum muslimin, berarti dia meninggal dunia. Ya, wa iyyakum. Ada lagi? Silakan. Kita punya teman, kita tahu akhlaknya dia. Misalnya contohnya dia masih ahli hisab, teman masih merokok gitu. Tapi dia sering jadi imam sholat. Nah, saya pribadi misalnya saya nggak mau ikut jadi makmum dia itu, boleh nggak Pak Ustadz? Dengan cara misalnya saya sholat sendiri atau alasan apa? Iya. Karena ya itu tadi dia ikut kajian bahasa Inggris, tapi dia masih ada akhlaknya satu. Iya. Bagi ibu-ibu kan tidak wajib untuk berjamaah sholatnya kan? Tidak wajib ke masjid untuk sholat berjamaah. Ya, yang terbaik itu bagi wanita di rumah. Fi buyutihinna khairul lahunna, kata Rasulullah, di rumah-rumah mereka itu lebih baik dibandingkan di masjid, ya. Atau mungkin di tempat-tempat yang lain, ibu nggak wajib untuk berjamaah, karena ibu juga melihat apalagi si imamnya ternyata suka merokok, suka bermaksiat, ya, atau melakukan ya yang kita tidak sukai, dari akhlaknya tercela barangkali, atau pemahamannya barangkali banyak yang menyimpang, mungkin sesat, ya kita juga ibu-ibu tidak usah menjadi makmumnya, boleh sendirian. Bahkan di masjid nih, orang berjamaah di depan, ibu bukan di belakang softnya kan, ibu belakang di soft belakang itu nggak mesti juga untuk berjamaah, boleh juga sendirian, karena memang untuk wanita tidak wajib berjamaah di masjid, apalagi melihat kondisi imamnya juga berantakan, ya, karena memang banyak sekali minusnya seperti itu. Yang repot tuh sebetulnya laki-laki. Laki-laki mau kemana? Karena imamnya dia lagi. Ya kita tahu kartunya kan, kartu asnya. Kita tahu dia imam tapi banyak dosanya, banyak maksiatnya. Nah, kalau laki-laki karena emang mereka nggak bisa di rumah kan, harus ke masjid untuk sholat berjamaah dari subuh sampai isya. Nah, kalau ketemu memang dia lagi, kita pindah ke masjid yang lain. Ya, awalnya mungkin kita bisa nasihati dulu lah, kalau memang kita punya kemampuan ya. Bisa nggak menasihati si imam itu untuk dia meninggalkan perbuatan dosanya, atau kita berikan saran kepada DKM, tolong Pak DKM ini ganti saja karena banyak minusnya, kita nggak nyaman gitu diimamin oleh orang seperti ini, apalagi plus bacaannya berantakan, tajwidnya kemana-mana, suka salah misalnya. Jadi itu nggak masalah, kita coba nasihati langsung atau kita usulkan kepada DKM untuk diganti. Kalau nggak bisa juga, pindah ke masjid yang lain. Itu bagi laki-laki, Bu. Tapi kalau bagi wanita, karena memang nggak diwajibkan berjamaah di masjid ataupun dimanapun, ya fleksibel, mereka bisa sholat sendirian. Ya, ibu tidak suka karena dia ngerokok gitu ya. Rokoknya bahkan 4 bungkus sehari. Misalnya begitu. Bahkan bibirnya hitam, bau rokok juga masih tercium barangkali dari mulutnya. Ya nggak nyaman lah, karena kita ingin sholat kepada Allah, ada pemimpin delegasi ini. Kita kan sedang mau ibadah kepada Allah ini, menghadap Allah. Pemimpinnya siapa? Kalau bisa yang terbaik kan? Ya bukan orang-orang yang melakukan kejahatan dan keburukan. Kita bukan sombong bahwa kita ini sudah baik banget, tidak. Tapi kita ingin ketika sholat ini kan ibadah, dan ibadahnya berjamaah. Idealnya pemimpin kita pemimpin yang terbaik. Sah-sah saja seperti itu. Ya makanya kalau laki-laki bisa menasihati dulu, kemudian kalau nggak bisa minta ganti ke DKM, kalau nggak bisa pindah masjid, nggak masalah seperti itu. Daripada kita ngedumel terus, dongkol gitu, ketika nggak sreg gitu, nggak enak banget. Meskipun mungkin bacaannya bagus, tapi kita tahu gitu, ada salah ini, minus ini, dan dia pun tidak mau berubah. Ya, dan saya pernah lakukan itu, Bu. Ada ketua DKM yang suka jadi imam masjid. Padahal dia itu bukan imam, tapi suka maju ke depan jadi imam. Sangat suka jadi imam. Kayaknya bangga banget sekali jadi imam. Usianya sudah 60-an. Dan bacaannya pun juga nggak bagus, berantakan. Dan banyak jamaah makmum yang komplain, tapi nggak berani menyampaikan.
segen gitu, takut juga. Dia ketua DKM, tapi mereka curhat ke saya juga ngedumel juga, sama-sama dengan makmum yang lain. Akhirnya saya datangi ketua DKM ini secara 4 mata, bahkan 6 mata bersama kacamata saya. Saya bicara dengan beliau, Pak, maaf ya, sepertinya Bapak ini belum layak menjadi imam. Kita serahkan pada yang lain aja, Pak. Ya, faktornya orang tua itu bukan nomor pertama kali syarat untuk jadi imam. Yang pertama kali kata Rasulullah di hadis, ya umul qaum aqra'uhum li kitabillahi ta'ala. Yang paling pantas, paling layak jadi imam itu kata Rasulullah, orang yang paling bagus bacaannya dan paling banyak hafalannya. Rasulullah mengatakan seperti itu. Prioritaskan mereka jadi imam karena bacaannya bagus, hafalannya banyak. Nah, kalau mereka sama semua, ambil yang kedua, yang paling paham tentang sunnah, tentang hadis, bagaimana cara ibadah salat yang benar. Kalau semuanya sama, pilih yang ketiga, yang lebih dahulu berhijrah. Dulu kan berhijrah dari Mekah ke Madinah ya. Kalau sekarang kan lebih dahulu belajar Islam lah, lebih dulu taubatnya siapa gitu. Nah, itu pilihan ketiga. Yang keempat, orang tua. Orang tua nomor 4 kata Rasulullah di hadis. Jadi bukan orang tua, apalagi ketua DKM, dia merasa paling berhak. Enggak, Pak, maaf, saya baik-baik ngomongnya. Ketika berdua saja di tempat yang sepi, nggak ada orang. Alhamdulillah, Bu, ketika itu dia pun tidak lagi jadi imam, diganti sama yang lain ya. Tapi lucunya, suatu ketika saya melihat dia menoleh kiri dan kanan, melihat ada saya apa enggak. Kalau nggak ada, dia maju. Ketika saya nggak ada, nah dia maju. Atau melihat saya, padahal ada saya itu ada. Saya sengaja sembunyi di balik makmum yang lain supaya nggak kelihatan sama dia. Saya pengen tahu dia bener nggak sih? Karena awalnya dia kan udah bagus nih, nasihatnya masuk. Dia meninggalkan, dia tidak jadi imam lagi. Tapi lama-lama dia kepengen lagi gitu. Maka celingak, ngeliatin saya, ada nggak Pak Ustadz ini? Kalau ada Pak Ustadz kan nggak enak nih. Nah, saya sembunyi di balik badannya si ikhwan. Akhirnya dia maju. Maju lagi dia. Ya Allah. Sekarang orang udah meninggal. Ya, ternyata maju lagi dia. Mas, dia tahu saya ada di situ, jadi nggak enak, dia bingung. Ya, ada Ustadz, ternyata saya pikir nggak ada Ustadz di situ. Ya susah juga, gimana lagi? Dia merasa senang gitu, bangga gitu dengan menjadi imam. Bukan masalah ketua DKM atau sekretaris atau bendahara. Masalahnya urutan yang Rasul ajarkan. Kita mau nih beragama berdasarkan siapa sih yang kita pegang sebagai aturan? Rasul mengatakan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, yang pertama kali yang paling berhak, yang paling bagus bacaannya dan paling panjang hafalannya ya. Kedua, yang paling paham tentang sunnah. Yang ketiga, paling dulu berhijrah. Yang keempat, paling tua. Dan yang kelima ada lagi yang terakhir kata Rasul di hadis, yaitu siapa? Yang kelima ini sahibul bait, orang yang punya rumah lebih utama, lebih dahulukan untuk menjadi imam. Sahibul bait. Jadi misalnya ada orang yang bersama kita nih di rumah gitu ya. Misalnya saya kedatangan tamu. Nah, saya ini kan rumah saya. Maka saya sebagai pemilik rumah lebih layak untuk jadi imam dibandingkan tamu saya. Itu nomor 5. Kayak misalnya hujan lebat gitu ya, si kita nggak bisa ke masjid, hujan lebat, ya udah kita berjamaah di rumah bersama tamu. Ya siapa jadi imam? Yang punya rumah lebih berhak untuk jadi imam. Tapi kalau yang punya rumah ini tahu diri, ternyata tamunya ustadz. Yang punya rumah bukan ustadz, tahu diri dong. Ternyata ustadz kan lebih banyak hafalannya, lebih bagus bacaannya, meskipun dia punya yang punya rumah, tapi bacaannya berantakan. Di belakang makmumnya ustadz, nggak malu apa gitu kan. Ya, secara hukum tentunya memang diprioritaskan yang punya rumah ya. Tapi kalau memang dia tahu diri makmumnya ternyata lebih baik dari sisi bacaannya, hafalannya, kedudukannya, maka dipersilakanlah tamu tersebut untuk menjadi imam ya. Seperti itu jawaban saya ya. Nah, nanti kalau ibu-ibu sholat tarawih barangkali di masjid pas Ramadan, mungkin bisa kita dapatkan. Kadang-kadang mungkin ada imam yang kurang ya, maka bisa disampaikan ke DKM untuk diganti atau dinasihati dulu lah. Ya, baik. Ada lagi?
Kalau tidak ada, saya lanjutkan dengan artikel berikutnya. Gak ada pertanyaan? Karena sudah paham semua. Masya Allah. Ya, kepada Ibu Ustazah Meti sudah. Ini yang terakhir ya. Iya. Yang terakhir tentang tanda-tanda Ramadan diterima. Udah masuk? Raih sorga dengan ibadah Ramadan. Kita ingin semua ibadah kita diterima. Ya, tapi kita harus menyesuaikan dengan syaratnya untuk diterimanya ibadah. Pertama, niatnya ikhlas karena Allah. Yang kedua, tata caranya sesuai dengan tuntunan, dalil, contoh, dan keterangan dari Nabi SAW dan para sahabatnya. Nah, ketika selesai Ramadan, tentunya kita ingin Ramadan itu diterima, dan apakah tanda-tandanya? Ya, di sini kita lihat, hal jazaul ihsan illal ihsan, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Tidak ada balasan dari kebaikan melainkan kebaikan juga yang akan Allah berikan. Semua kebaikan apapun yang kita lakukan selama di dunia, kalau kebaikan itu sesuai dengan syariat tentunya, maka pasti Allah berikan kepada kita balasan kebaikan di dunia sampai ke akhirat. Ya, selama memang memenuhi persyaratan untuk diterima. Makanya Imam Ibnu Katsir mengatakan, di antara balasan dari kebaikan adalah kebaikan berikutnya. Kita mampu melakukan kebaikan berikutnya. Kenapa? Karena kebaikan sebelumnya itu diterima. Kalau kebaikan sebelumnya diterima oleh Allah, maka kita pun dibukakan pintu untuk bisa melakukan kebaikan berikutnya. Begitu juga balasan dari kejelekan adalah kejelekan selanjutnya. Ya, ketika orang itu melakukan keburukan, kemaksiatan, kejelekan, lalu dia tidak bertaubat, maka dia pun dimudahkan untuk melakukan kejelekan dan kemaksiatan berikutnya. Imam Ibnu Rajab rahimahullah mengatakan, balasan dari kebaikan adalah kebaikan sesudahnya, dan barang siapa yang telah mengamalkan kebaikan kemudian diikuti dengan kebaikan setelahnya, niscaya itu pertanda diterimanya amal kebaikan yang sebelumnya. Adapun orang yang telah mengamalkan kebaikan tetapi dia telah diikuti dengan kejelekan-kejelekan setelahnya, niscaya itu adalah pertanda tertolaknya kebaikan dan juga tidak diterima amalannya. Nah, coba kita lihat apakah kita mampu melakukan kebaikan setelah kebaikan, atau keburukan bahkan setelah keburukan. Nauzubillah. Itu balasan ya. Baik yang melakukan kebaikan dibalas oleh Allah dengan dia mampu melakukan kebaikan berikutnya. Nah, Syekh Shalih Fauzan mengkhususkan ini di sini tentang Ramadan. Syekh Shalih Fauzan hafizahullah mengatakan bahwa dan di antara tanda-tanda diterimanya taubat dan amal kebaikan di bulan Ramadan. Nah, apa sih? Karena kita kan pengen nih termasuk orang yang diterima amal ibadahnya di bulan Ramadan. Yaitu keadaan seseorang setelah Ramadan itu lebih baik. Setelah Ramadan lebih baik dalam ketaatannya dibandingkan sebelumnya. Dan sebaliknya, di antara tanda ditolaknya dan gagalnya amal seseorang di bulan Ramadan, yaitu keadaan orang tersebut lebih jelek setelah Ramadan dibandingkan sebelumnya. Itu saja sebetulnya. Kondisi kita sekarang nih, kita masuk bulan puasa, kita ditempa, digembleng, dibina dengan berbagai macam bentuk ibadah. Nah, bagaimana hasil ketika 1 Syawal, 2 Syawal, 3 Syawal, dan seterusnya? Kalau memang kelihatan hasilnya lebih baik, mudah-mudahan itu pertanda amal kita diterima. Ya, lebih baik dibandingkan sekarang, lebih baik dibandingkan sebelum Ramadan. Itu pertanda bahwa amalnya diterima. Tapi ternyata ada orang yang lepas Ramadan, Bu, baru tanggal 1 sudah melakukan lagi kejahatan yang banyak. Artinya kita kan nggak mungkin nggak punya dosa ya. Bisa saja tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3 kita nggak sengaja atau mungkin sengaja melakukan dosa. Namanya juga manusia, tapi mungkin ya sedikit ya. Ya, lebih banyak kebaikannya dibandingkan keburukannya. Itu masih pertanda insya Allah amalnya diterima. Tapi kalau setelah Ramadan keburukan lebih banyak dibandingkan kebaikan.
Ya, disuruh untuk bertauhid, mereka melakukan kesyirikan, masih syirik lagi. Sebelum Ramadan syirik, setelah Ramadan syirik juga. Sebelum Ramadan melakukan sesuatu yang menyelisihi sunnah, setelah Ramadan kembali lagi melakukan perbuatan yang menyelisihi sunnah, tidak sesuai dengan syariat, nggak ada tuntunan, dalil, contoh. Gimana ini? Kok sama-sama aja nggak ada perubahan? Atau yang lainnya? Maka di sini kita sebutkan ya, ada kurang lebih 7 di sini. Di antaranya tanda-tanda kebaikan diterimanya amal ibadah Ramadan. Ini idealnya seperti ini. Pertama apa? Semakin cinta kepada segala jenis kebaikan dan ketaatan, dan juga semakin mudah ringan untuk istiqomah mengamalkannya. Yang sebelum Ramadan barangkali dia yang wajib-wajibnya susah dia mengamalkan, tapi begitu selesai Ramadan yang wajibnya dia kerjakan semuanya. Sebelum Ramadan barangkali yang ibadah-ibadah sunnah ya jarang dia kerjakan, qabliyah ba'diyah jarang, bangun malam juga tahajud jarang, puasa sunnah juga jarang, ini jarang, tapi setelah Ramadan dia lebih semangat mengerjakan ibadah sunnah. Jadi ada perubahan gitu, ada progres, ada upgrade ya. Itu yang Allah inginkan. Kenapa? Karena Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian berpuasa di bulan Ramadan sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Supaya apa? Supaya kalian menjadi orang bertakwa. Jadi hasil Ramadan itu 1 Syawal dan seterusnya kita bertakwa. 1 bulan ditempa, dibina, digembleng ya dengan berbagai macam ibadah, capek, letih, lelah kita di situ, kurang tidur segala macam, tapi hasilnya begitu selesai Ramadan jadi orang bertakwa. Itu caranya. Meskipun Allah nggak butuh sama kita ya, karena Allah Maha Kuasa, Allah Maha Sempurna, tapi kita yang butuh kepada Allah. Maka Allah berikan ini caranya supaya kita ya semakin dicintai oleh Allah, diampuni dosa-dosanya, bisa meraih sorga dengan ibadah Ramadan, karena pintu sorga dibuka semuanya. Pintu sorga yang berjumlah 8 ya. Jadi semakin cinta dan semakin mudah cinta kepada kebaikan dan semakin mudah untuk melakukannya. Ada perubahan-perubahan gitu loh, lebih baik ya. Tapi bukan berarti bukan berarti setelah Ramadan lalu kita diwajibkan tidak punya dosa. Waduh, susah kalau begitu. Gak bisa, kita bukan malaikat ya. Tapi Allah inginkan ya tentunya kebaikan lebih banyak dibandingkan keburukan. Namanya orang bertakwa itu pun bukan orang gak punya dosa. Orang bertakwa itu punya dosa, tapi dosa kecil, bukan dosa besar. Dan dosa kecil pun lama-lama semakin sedikit. Contohnya siapa? Ya jamaah di sini. Contohnya siapa? Ya jamaah di sini. Iya, betul gak sih? Betul sudah bertakwa semuanya? Iya, apalagi jawabannya kalau bukan insya Allah. Kalau ada ibu-ibu mengatakan, betul Pak Ustadz, kami sudah bertakwa, maka saya rasa saya salah tempat ibadah, salah tempat dakwah hari ini. Ternyata berhadapan sama orang yang sudah bertakwa. Ya Ustadznya belum nih, enak-enak ibu ya, sudah bertakwa semua ya. Doain saya Bu supaya bisa bertakwa sebagaimana ibu-ibu yang sudah bertakwa. Jadi yang pertama itu ya. Yang kedua, coba nanti kita lihat ya, setelah Ramadan selesai, ia semakin benci kepada perbuatan dosa dan maksiat, serta semakin mudah dan ringan untuk meninggalkannya. Nah, ini contoh ngerokok tadi, ahli hisab. Misalnya, contoh ini kan paling gampang ya, sebelum Ramadan dia suka ngerokok misalnya, atau yang lain kan banyak sekali. Nah, selesai Ramadan ditinggalkan, ada perubahan, upgrade. Bukannya selesai Ramadan ngerokok lagi, rokok itu haram. Ya, di bungkus saja udah tertulis kan, berbahaya bagi jantung, kesehatan, wanita hamil, impoten, dan lain-lain ya. Jadi harus ada perubahan. Ternyata setelah Ramadan dia masih ngerokok juga. Ternyata dia masih melakukan ini dan ghibah juga, ngomongin orang juga, ya, menuduh-nuduh juga, mau fitnah juga. Nah, jangan-jangan
Nah, ya, kita bukan berarti menuduh, memastikan ya. Cuma kita memperkirakan jangan-jangan ibadah Ramadannya ini nggak diterima. Kok akhlaknya sama saja sebelum dan sesudah Ramadan? Atau mungkin Bu bertahan mungkin 5 hari, hari ke-6 lakukan lagi dosa besar. Maksudnya gini, idealnya diterimanya suatu ibadah itu setelahnya dia tidak akan mungkin melakukan perbuatan dosa besar. Idealnya, karena dia sudah taubat, sudah ibadah, dan ini mendekatkan diri kepada Allah selama 1 bulan lebih banyak dibandingkan bulan-bulan yang lain. Idealnya, begitu tanggal 1 Syawal dan seterusnya, dosa besar tidak sama sekali dikerjakan. Tinggal dosa kecil, dan dosa kecil pun dia mampu meminimalisir tingkat dosa kecil. Itu idealnya. Itulah orang bertakwa. Tujuan kan puasa itu bertakwa. Tumbuh rasa takut kepada Allah, rasa cinta kepada Allah, semakin sabar dia, menahan emosinya. Begitu selalu 1 Syawal, dimarahin suaminya. Baru 1 Syawal dimarahin dengan marah yang sampai berlebihan, sampai dipukul dan KDRT. Bisa nggak sih istri KDRT suami? Iya, memang sebetulnya nggak bisa ya istri KDRT suami, tapi istrinya ikut nge-gym ternyata. Dia ikut fitness, nge-gym, biasakan barbel, jadi suami tinggal diputer-puter aja gitu. Barangkali dia kuat tenaganya, dipiting dan dibanting. Nggak boleh. Gimana puasa diterima sama suami begitu ya? Semakin diterima jelas tanggal 1 Syawal dan seterusnya, ibadah Ramadan diterima dengan suami semakin lembut, semakin sabar, semakin taat. Nah, itu kan kelihatan akhlaknya mulia. Ya. Begitu kan ibu-ibu ya? Kemudian yang ketiga, senantiasa bersedih tatkala terluput atau terlalaikan dari suatu amalan soleh, baik yang wajib maupun yang sunnah. Ya, biasanya kita kalau tidak sholat malam itu biasa-biasa aja ya, juga kita capek lah. Besok ya ada uzur syar'i lah besok begini. Tapi kalau orang yang memang imannya sudah naik, amalnya sudah diterima, maka Allah bukakan pintu untuk dia mudah, ringan, gampang, bahkan rindu untuk bisa ibadah lagi yang berikutnya. Bangun malam sholat itu ringan apa berat? Berat. Meskipun bangun terpaksa kencing, itu berat. Untuk kita berwudu, kita sholat berat. Tapi orang yang Allah mudahkan jadi ringan dia. Orang lain berat, kok dia ringan dia? Pasti ada sesuatu. Kenapa dia ringan? Karena dia sudah bertaubat dan taubat diterima. Kenapa dia ringan? Karena dia sudah beramal soleh dan amal solehnya diterima. Amal soleh diterima, taubat diterima, itu menjadikan kita ringan. Termasuk ringan datang ke majelis ilmu seperti ini. Yang mudah-mudahan itu sebagai pertanda bahwa ibadah kita diterima dan taubat kita diterima, dimudahkan melakukan berbagai macam amal yang disyariatkan. Kalau taubat gak diterima, amal juga gak diterima, jangan-jangan ini menjadi sebab orang malas datang ke majelis ilmu. Ya. Orang yang banyak dosa berat untuk melakukan kebaikan kalau dia tidak bertaubat. Tapi orang yang sudah bertaubat dengan taubat nasuha, maka apapun, jangankan yang wajib ya, ibadah yang sunnah pun jadi ringan bagi dia. Bukan sombong, tapi memang Allah berikan tambahan taufik dan hidayah, dikuatkan imannya, dikuatkan hatinya, dikuatkan agamanya, diberikan pemahaman agama yang benar dan mampu mengamalkan dengan sebaik-baiknya. Itu pertanda ya. Maka kalau kita lihat Bu, ada orang yang luar biasa gitu ya, kebaikannya, ibadahnya, ketaatannya, akhlaknya, ibadahnya, nah, kita memperkirakan sepertinya amalnya diterima ini sama Allah. Tanda-tandanya, meskipun pastikan dari Allah ya, tapi kita bisa memperkirakan jangan-jangan dia termasuk orang yang diterima ibadahnya. Kenapa? Wah, luar biasa, pemahamannya benar, amalnya benar, semangat, sungguh-sungguh, sering termotivasi, dan kemudian dia sering berusaha memperbanyak ibadah dengan kualitas yang lebih baik. Wah, ini kayaknya orang-orang yang ya sepertinya diterima oleh Allah, karena balasan dari kebaikan adalah kebaikan berikutnya. Satu kebaikan diterima oleh Allah, Allah bukakan pintu kemudahan untuk melakukan kebaikan berikutnya. Tapi satu keburukan dibalas juga. Kalau nggak tobat, dibukakan pintu lagi untuk melakukan pintu keburukan berikutnya.
Ya, balasan dari dosa adalah dosa. Balasan dari dosa adalah dosa. Makanya ada orang yang istighfar tapi istighfarnya nggak diterima. Ya, kenapa? Karena nggak sungguh-sungguh dalam istighfarnya. Balasan dari dosa adalah dosa. Itu pun ada artikelnya di sosial media saya, di Telegram ada itu. Balasan dari dosa adalah dosa. Ya, na'udzubillah min dzalik. Artinya manusia nggak bisa lepas dari dosa. Tapi kalau kita berusaha maksimal, berjuang, ya, bersungguh-sungguh, mati-matian, habis-habisan, apalagi Ramadan. Ya, itu kalau orang sudah mati, Bu. Orang sudah mati nih di alam kubur. Kalau andai kata diizinkan kembali ke alam dunia, mau nggak mereka untuk ibadah di bulan Ramadan? Mau, meskipun cuma 1 detik. Meskipun cuma 1 detik, mau mereka. Untuk apa? Bertaubat dan beramal saleh. Itu saja. Nah, kita dibuka kesempatan nih, masih hidup, nanti menyesal kalau sudah mati. Semua orang yang sudah mati nanti di akhirat menyesal. Semua, yang kafir menyesal, yang mukmin bertakwa pun menyesal. Kata Imam Ibnu Katsir, semua orang akan menyesal nanti di akhirat, meskipun dia sudah bertakwa. Kenapa bertakwa menyesal? Kenapa dulu nggak lebih banyak lagi ya? Nah gitu. Masya Allah, sudah masuk surga, kenapa dulu nggak lebih berjuang lagi? Ya, Allah sudah ampuni dosanya, kenapa dulu nggak lebih banyak lagi pengorbanan? Menyesal juga orang bertakwa. Padahal sudah dapat ampunan, rahmat, kemudahan nanti di akhirat. Apalagi orang yang kafir dan muslim munafik, lebih menyesal lagi. Makanya kita kumpul seperti ini, apa ini? Maksudnya untuk saling mengingatkan, ya, saling menasehati, saling mengingatkan supaya kita benar dalam cara beragama kita, akidah kita, ibadah kita, dan akhlak kita, dan kita semakin lebih baik dibandingkan kondisi sebelumnya, ya. Ya, kemudian yang keempat, terlihat semakin mulia akhlaknya, mudah-mudahan seperti itu, ya. Ya, sebagai suami semakin mulia akhlaknya kepada istri dan anak, sebagai istri juga demikian, ya. Semakin bersih hatinya, qalbun salim, semakin khusyuk dia ketika ibadah, mudah tersentuh dan mudah cepat meneteskan air mata karena takut kepada Allah. Bu, ibadah Ramadan itu 1 bulan loh, bukan seminggu 2 minggu. Itu bisa melembutkan hati yang keras. Hati kita ini keras, berpenyakit, kotor, ya, atau mungkin ya banyak sekali dosa kan, tapi itu bisa berubah menjadi lembut dan bersih dan suci. Dengan apa? Ibadah Ramadan, puasa itu bisa melembutkan hati. Nggak makan, nggak minum, nggak jima, kita tahan dari mulai subuh sampai maghrib, ya, tambah lagi ibadah berikutnya, baca Quran juga bisa, mengkhatamkan Al-Quran. Ibu khatamkan Al-Quran, Bu, ketika Ramadan? Kalau bisa, Bu, meskipun cuma sekali, andai kata ya, mohon maaf ini, kalau di sini sih levelnya nggak sekali lah. Sini sih levelnya ya, berapa, Bu? Khataman Qurannya ketika Ramadan? Ya, levelnya mungkin 10 atau 20 lah ya. Kan saya nanya, Bu, memperkirakan tuh yang baik-baik kan. Dari awal saya ngomong nih, saya nggak mau seuzon. Kan nggak boleh ngomong yang jelek-jelek kan. Saya perkirakan 10, mungkin 15, mungkin 20, kan begitu ya. Aminin aja. Ya, mana tahu kemarin 1 kali khatam, tahun ini ternyata 10. Masya Allah. Bisa saja. Jangan mengatakan tidak kan. Yang penting kan ada keinginan kuat enggak gitu loh. Ya. Jadi semakin sering kita berpuasa sunnah itu, Bu, puasa sunnah itu berapa kali, Bu, Senin Kamis dalam sebulan? 8 kali kan? Sebulan 8 kali puasa Senin Kamis, 8 kali puasa sunnah. Dampaknya beda pada hati. Kita akan mudah tersentuh, mudah menangis, bukan cengeng, tapi karena tumbuh rasa takut tuh mudah. Iya, karena dampak puasa sunnah itu luar biasa. Ya, apalagi nih puasa wajib dan bukan Senin Kamis, 1 bulan. Dia mendapatkan 3 bentuk kesabaran setelah selesai Ramadan. Pertama, dia semakin sabar untuk taat kepada Allah dan Rasul. Yang kedua, dia semakin sabar untuk menjauhi dosa-dosa yang dilarang oleh Allah dan Rasul. Yang ketiga, dia semakin sabar menghadapi ujian dan cobaan. Sabar, ya. Sabar itu buah dari puasa yang diterima, ya. Puasa diterima,
maka dia pun menjadi orang yang sabar. Setelah selesai Ramadan, dia orang yang sabar, taat, sabar menjauhi maksiat, sabar menghadapi ujian dan cobaan. Ya, dengan puasa itu dampak luar biasa, menjadikan hati bersih, ya, kemudian mudah tersentuh karena hatinya qalbun salim. Yang keenam, senantiasa ya tanda-tanda diterimanya ibadah Ramadan, ya ada perubahan, progres. Jadi agama itu bukan hanya sekedar ikut-ikutan, tapi dia berdasarkan ilmu, ada contoh, ada keterangan, ada bagaimana Rasul ya mendakwahkannya. Yang ketujuh terakhir, tanda-tanda diterimanya ibadah Ramadan adalah senantiasa menjadikan akhirat lebih diperdulikan daripada perkara dunia, ya. Dari sisi waktu, tenaga, pikiran, harta dan lain-lain. Karena dengan ibadah Ramadan itu 1 bulan, kita ditempa, digembleng untuk lebih dekat kepada Allah, lebih dekat kepada akhirat. Ya, sehingga selesai Ramadan kita merasa lebih dekat kepada akhirat dibandingkan dunia, karena kita sudah digembleng. Ya, selama 1 bulan itu diharapkan 1 bulan ini akhirnya masuk Syawal, akhirat itu lebih kita perhatikan, lebih kita pedulikan dibandingkan dunia. Itu idealnya. Tapi kalau masuk Syawal, belum jauh-jauh ini, belum sampai Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, belum. Baru Syawal saja, ternyata dunianya lebih dia prioritaskan dibandingkan memikirkan masalah akhiratnya. Jangan-jangan ibadah puasa Ramadannya ya tidak berkualitas atau mungkin tidak diterima. Itu cara kita mengevaluasi ya. Ini contoh cuma 7 ya, mungkin ada yang lain. Ya, gimana? Cukup sampai di sini atau ada pertanyaan?